Selamat pagi Bu Afif. Selamat pagi Bu Sinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Sudah sarapan tuh Bu? Sudah. Sudah. Oke. Bu Sinta udah sarapan? Sudah juga. Iya. Baik Ibu Afif, boleh menyita waktunya sebentar? Oh iya boleh, silahkan. Tidak sibuk? Ya, habis ini ada jam. Oh iya. Sebentar saja Ibu untuk melakukan praobservasi. Bu Afif, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Afif jauh-jauh hari, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kegiatan belajar mengajar Bu Afif gitu. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Afif dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Afif ini sebagai guru. Jadi kita hanya mengobrol santai Bu. Untuk pembicaraan santai ini saya akan melihat sejauh mana toh kesiapan Ibu Afif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari pembicaraan ini nantinya apa yang diharapkan Ibu Afif? Ya, saya berharap nantinya ketika ada observasi nanti bisa membantu saya melakukan evaluasi ada kurangnya apa, bagaimana nanti bisa membantu meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar di kelas gitu Bu. Baik, semoga nantinya harapan Bu Afif ini dapat tercapai gitu ya Bu ya. Amin, semuanya untuk kebaikan Bu Afif dan saya seperti itu. Kemudian kalau boleh tahu Bu, besok Ibu akan mengajar materi apa ini? Kalau saat ini kan energi dan perubahannya kemarin sudah dari bentuk-bentuk energi terus perubahan bentuk energi. Nah saya mau melanjutkan membuat proyek, jadi ada proyek membuat kincir angin nanti dengan siswa. Oh asik sekali materinya Bu. Ya insya Allah. Iya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa itu nanti untuk siswa? Ya tujuan pembelajarannya yang pertama nanti siswa mampu merancang pembuatan proyek miniatur kincir angin. Kemudian nanti siswa bisa melakukan uji coba kincir angin yang dibuat. Terus sama siswa bisa mempresentasikan dari pembuatan kincir angin tersebut. Berarti nanti siswa mendemonstrasikan kepada teman-temannya ya? Iya, nanti ya misal kalau bisa ada yang mau bikin video ya boleh, kalau mau presentasi dari demonstrasi juga boleh, mau bikin infografis dari pembuatannya juga boleh, seperti itu. Wah keren sekali Bu, rancangan pembelajaran. Kemudian sehubungan hal tersebut, persiapan apa nih yang sudah disiapkan Ibu Afif untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu? Kalau yang saya persiapkan ya tentu saja berhubungan sama materinya, itu ada dari media pembelajarannya juga ada, jadi nanti saya juga bikin video singkat untuk materinya, nanti semuanya juga bisa dari buku buat mencari materinya juga bisa. Terus saya juga udah menyiapkan LKPD juga untuk siswa. Udah lengkap ya Bu ya? Ya tapi juga masih ada ongoing ya. Oh, iya. Belum selesai. Baik, semoga nanti rencananya apa yang dipersiapkan nantinya untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya dapat segera selesai dan terlaksana sesuai dengan rencana jenengan. Amin. Kemudian Ibu ada nggak nih kesulitan atau hambatan Bu Afif ini dalam menyiapkan materinya? Kalau menyiapkan materinya kesulitannya nggak ada, cuma ya memang butuh waktu dan karena banyak kerjaan juga yang lain, jadi ya memang masih harus itulah banyak waktu yang dibutuhkan, jadinya belum selesai. Apalagi Bu Afif ini dalam kondisi hamil ya, harus mengkondisikan dengan situasi hatinya, kemudian tapi tidak rewel kan Bu hamilnya ya? Ya alhamdulillah ini sudah masuk ke trimester 2, udah mau ke trimester 3, jadi ya cuma capek aja. Kalau awal-awal kemarin kan banyak itu morning sicknya. Iya, yang penting manajemen waktu sama manajemen diri aja Bu ya. Kalau dirasa
capek ya jangan dipaksa, dicari Iya. waktu-waktu yang di situ longgar, yang fresh, efektif untuk mengerjakan materi, mengerjakan rencana-rencana pembelajaran yang nantinya akan Ibu siapkan gitu. Oke ya. Kemudian Bu Afif, kira-kira nih Ya. nanti ketika menyampaikan materi yang akan Ibu berikan kepada para siswa nih, ada nggak nih kesulitannya? Dan kemudian dari kesulitan itu nanti kan Ibu dapat strateginya. Nah, kira-kira coba disampaikan gimana strateginya? Ya. Jadi ketika dalam menghadapi siswa yang beragam, Iya. kita kan tahu ya siswanya itu ada yang berbeda dari auditori, Iya. estetik dan sebagainya. Nah itulah sehingga saya tuh sudah menyiapkan yang seperti saya katakan tadi, saya sudah menyiapkan berbagai materi untuk siswa. Penyajian materinya dalam bentuk yang berbeda. Iya. Ada nanti mungkin saya mengarahkan ke video, mungkin Iya. dari mereka membaca teks atau juga dari LKPD-nya langsung dan sebagainya gitu. Wah, berarti keren ini Bu. Bu Afif sudah mempersiapkan berbagai media pembelajaran yang nantinya di situ akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu ya. Ya. Sesuai dengan karakteristik siswa, minat siswa kayak gitu ya. Ya. Nah, ini kelihatannya sudah sekali prepare-nya, persiapannya. Nah, dari pembelajaran yang saya ambil nih, jadi yang Ibu persiapkan tersebut masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi atau praktek pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, Bu Afif, kira-kira nih dalam mempersiapkan rencana-rencana tadi, Ya. apakah ada yang kurang kira-kira? Kalau rencananya masih belum 100% sih. Iya. Nanti ya tinggal itu kan juga menyiapkan, kan ada kincir angin tuh saya siapkan apa baling-balingnya sama dinamnya sendiri. Nanti Iya. anaknya nanti tinggal membuat kayak apa tambahannya, miniaturnya, lampunya gitu. Jadi ada bahan yang saya bantu juga gitu. Kemudian untuk nih menyelesaikan media pembelajaran Ibu yang tadi ongoing tadi loh. Nah, kira-kira butuh bantuan teman siapa gitu? Saya ada rekan guru IPA juga, rekan IPAS juga. Nah nanti saya itu dalam membuat pembelajaran biasanya kita kolaborasi juga. Jadi kita samakan materinya untuk semua kelas Iya. dan jenjang yang sama. Nanti kalau Bu Sinta mau bantu saya juga, is okay, boleh bantu. Ya, siap Ibu Afif. Iya. Jadi nanti intinya kita kolaborasi ya. Oke, boleh. Nanti Ibu Afif kerjasama dengan Bu Yuan ya. Ya, Nanti ketika media pembelajaran yang bisa saya bantu, saya siap untuk membantu Bu Afif. ya. Gitu. Intinya semuanya berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat siswa dan harapannya profil pelajar Pancasila itu tercapai, kita capai bersama-sama gitu. Nah, kemudian Bu Afif, kira-kira pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu Afif laksanakan nantinya, kompetensi apa nih yang akan dicapai? Jadi yang harapan saya yang ingin saya kembangkan itu kemampuan intelektual siswa dan kemampuan sosial emosional siswa seperti itu, Bu. Oh, berarti nanti pembelajaran Ibu itu akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional seperti itu ya Bu ya? Iya, iya. Berarti nantinya hal tersebut akan mengembangkan kepribadian siswa terhadap kecerdasan sosial emosionalnya siswa ya. Ya. Nah, kemudian strategi apa nantinya yang akan Ibu Afif lakukan dalam mengembangkan kompetensi tersebut, Ibu? Untuk strateginya selain dengan model pembelajaran tertentu, saya juga nanti bisa menambahkan KSE. Iya, KSE sama pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya. Oh, berarti nanti RPP-nya Ibu atau Modul ajarnya Ibu yang Ibu buat nanti akan dimasukkan pembelajaran berdiferensiasi Iya. dan integrasi dari KSE ini ya. Iya. Oke, keren sekali Bu. Semangat Ibu ya, Ibu Afif. Iya. Semoga
semoga nantinya dalam praktek pembelajaran nanti semua rencananya Ibu dapat tercapai dengan baik. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk siswa, seperti itu. Mungkin terima kasih Bu untuk hari ini. Mungkin Ibu Afif mau melaksanakan kegiatan selanjutnya, dipersilakan. Ini kebetulan saya mau mengantar siswa PKL Ibu. Oke, saya juga kemarin Sudah saya kemarin ke Matahari di Batam. lancar ya? Lancar pembekalannya. Oke. Baik Ibu Afif, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran siang ini, coba kita cek dulu semuanya berdiri. Coba kalian cek dulu di laci atau di meja mall di sekitarnya adakah sampah. Kalau ada diambil, dibuang ke tempat sampah ya. Ayo kita ambil cari sampah terus dibuang ke tempat sampah ya. Kalau yang sudah bersih silahkan duluan ya. Kalau mejanya atau daerah sekitar meja sudah bersih, boleh Oke, terima kasih ya sudah mau menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa sejenak dulu ya. Salah satu menyiapkan membuat berdoa. Berdoa, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Coba saya mau cek dulu. Adakah yang tidak masuk ya hari ini ya? Yang hadir bisa acung tangan dan bilang hadir ya. Adinda, Aisyah Putih, Davina, Diana Putri, Dina Marwanti, Yahayu, Teka, Enda, Erik, Evelyn, Vika, Fitri, Desti, Juliana, Juni, Mirna, Nabila, Nur, Reza, Krisna, Sinta Nur Solika, Tri Rahayu, Wiwi. Oke ya, terima kasih semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat semua, bisa belajar dari ini ya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pertemuan kemarin. Kalau kalian masih ingat, kalau pertemuan sebelumnya itu kan ada bentuk-bentuk energi, ya enggak? Coba, adakah yang masih ingat kemarin ada materi apa aja yang sudah kita pelajari? Bisa angkat tangan. Ayo coba siapa yang ingat? Langkah masih ayo. Nah, sepertinya pada belum fokus nih ya belajarnya ya. Ada yang mau minum air putih? Coba kita minum air dulu. Biasanya kan kalau habis minum itu jadi lebih fokus kan? Ya silakan bawa minum putih kak. Diminum dulu minumnya. Diminum dulu, ayo airnya. Kita terus setiap hari harus minum berapa liter? 8 liter.
energi. Siapa yang bisa sebutin satu aja? Satu-satu bentuk energi. Surya, panas. Energi panas. Energi kimia. Energi kimia, Fitri. Energi bunyi. Energi gerak. Energi gerak. Energi cahaya. Iya. Ada lagi yang belum disebutin? Energi potensial. Energi potensial. Temannya potensial? Itu Mbak. Energi kinetik. Iya, energi kinetik ya. Ini mau nambahin energi nuklir. Energi nuklir boleh. Oke ya. Sudah tahu semuanya kan bentuk-bentuk energi. Nah. Oke, selanjutnya kalian perhatikan video ini dulu. Perhatikan videonya ya, diamati. Iya, mati lampu. Bayangin lagi seru-seru jangan tertular, tapi tiba-tiba tinggal mati listrik. Nah, apa jadinya kalau bukan cuma listrik di rumah kita yang mati, melainkan satu dunia. Kira-kira apa jadinya kalau dunia mati listrik seminggu? Pernah mungkin kita bakal nikmatin hidup kayak di zaman batu, keluar nyari angin, ngobrol tangga dan tidur seharian, kedengarannya kayak apa-apa saja. Tapi di sisi lain, ada orang yang terjebak yang bakal butuh bantuan. Dan hal lainnya, semakin lama mati lampu kejadian, orang susah bertransaksi karena cuma bisa nantuin uang tunai. Usaha bakal rugi bandar karena nggak bisa beroperasi, dan seremnya banyak pasien di rumah sakit yang mungkin nggak ketolong karena nggak bisa akses fasilitas yang mereka butuhin. Dan sedihnya lagi kita mungkin bakal nggak tahu kalau musibah ini terjadi di seluruh dunia karena pada sampai ini nggak ada yang berfungsi. Oke, mungkin dari tadi kita cuma ngayal, tapi apa jadinya kalau skenario tadi beneran terjadi? Walaupun nggak nyampe seminggu, negara kita pernah ngalamin mati listrik sampai 3 jam lamanya. PLN aja sampai minta maaf dan ngasih ganti rugi nominal setara buat beli ribuan handphone bola. Kan cuma di Indonesia, berarti kali ini bakal terlalu mati listrik berpulang. Karena ada mati listrik waktu kejadian karena badai bikin hampir 1 juta orang di 2 provinsi ini hidup tanpa penerangan berhari-hari, bahkan sampai nimbulin korban jiwa. Kalau di negara ini, jadi mati listriknya malah dipakai bersama negara. Ekonomi jadi lumpuh dan ricu di mana-mana, orang meninggal di rumah sakit karena alat-alat ini semati, dan gilanya pemerintah sampai bunuh negara tetangga yang sabotase jaringan listrik mereka dan nyebabin listrik mereka mati walaupun banyak juga masalah. Oke, sekarang kita tahu kalau mati listrik super lama bisa tidak diangkat. Coba. Tapi selain itu, nyatanya ada satu kejadian yang mungkin bisa menimbulkan mati listrik di banyak tempat di masa depan. Kejadian apa? Namanya adalah badai matahari super. Jadi, kalau bumi kita itu kecipratan muntahannya, partikel magnetiknya itu bisa membahayakan astronot, mengganggu satelit, dan yang paling parah bisa merusak sistem listrikan di bumi. Untungnya waktu terakhir kejadian, bumi lagi tidak ada di lintasan yang dikelilingi matahari. Walaupun secara gak sengaja bagi menghantam pesawat angkasa punya NASA. Syukurnya lagi, badai matahari super ini cuma bakal kejadian sekali dalam ratusan atau ribuan tahun. Jadi, mari menghela nafas dan kembali balik. Tadi videonya, coba siapa yang bisa menjawab? Apa yang bisa kamu amati dari video tadi? Tentang apa? Tentang apa? Ya, tadi dari ada masalah yang terjadi kalau nggak ada listrik. Ada lagi yang mau menjawab? Susahnya orang transaksi tanpa listrik. Ada lagi? Ada lagi? Jadi matahari. Ada lagi? Air. Ya, berarti kita butuh apa? Sumber energi yang
terbarukan. Jadi nanti kita harus menggunakan sumber energi alternatif yang lain gitu ya. Jadi agar biar tidak terjadi mati listrik total ya, kita harus memanfaatkan berbagai sumber daya energi yang ada, apalagi yang terbarukan. Udah Mbak. Nah gitu ya. Macam ya, makan apa ya? Sudahkah kalian sarapan pagi? Sudah. Coba sarapannya makanannya apa? Ini nasi goreng, kamu sarapan apa? Nasi juga. Nasi lauknya apa? Telur, terus tempe ya. Dan bandeng, oke. Kira-kira setelah kalian makan, apa yang kalian rasakan? Kenyang. Dapat menambah energi. Ya. Adakah yang masih ingat ini dulu pelajaran waktu kalian masih SMP? Makanan itu kira-kira energi apa ya? Ya, itu ya. Terus kalian tadi berangkat sekolah bajunya disetrika tidak? Tidak. Setrika siapa? Sendiri. Sendiri ya. Kalau aku pas setrika baju itu bajunya apa yang cara mama dari awal gimana, terus habis itu kan gimana? Awalnya terus jadi halus. Kok bisa? Kenapa? Setrika itu menghasilkan apa? Karena panas jadi bajunya halus ya. Nah berarti ini ada dua contohnya, yang satu makanan, yang satu setrika. Nah dua hal ini itu merupakan contoh dari bentuk energi ya. Nah, nanti kita akan mempelajari apa saja energi ya, salah satunya ini ya. Oke. Nah jadi tujuan pembelajarannya ini yang pertama, kita nanti akan mempelajari bentuk-bentuk energi ini ya. Mengidentifikasi bentuk-bentuk energi pada kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, menjelaskan perubahan energi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan merancang proyek miniatur kincir angin. Jadi miniatur kincir angin itu sebagai salah satu sumber energi yang terbarukan. Terus nanti kemudian kalau sudah, nanti kalian akan mempresentasikan hasil proyek miniaturnya, miniatur kincir angin yang telah kalian buat. Jadi nanti kegiatannya kita akan membagi ke dalam kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 5 atau 6 siswa gitu ya. Nanti pembagian kelompoknya saya bagikan berdasarkan hasil belajar kalian gitu ya. Kemudian setelah dibagi kelompok, nanti kalian mengerjakan LKPD. Nanti LKPD-nya ada bentuk-bentuk energi, perubahan energi, sama membuat proyek miniatur kincir angin gitu ya. Nanti kalian adalah mempresentasikan. Waktu mempresentasikan itu kamu bisa mempresentasikan dari, misalnya kayak seperti ini namanya PowerPoint ya. Jadi membuat slide PowerPoint. Jadi slide miniaturnya dibuat, kalian juga membuat slide-nya untuk membantu presentasi. Bisa juga kalau ada yang mau bikin infografis, jadi kayak semacam poster gitu ya, yang menjelaskan miniatur kincir angin yang kamu buat, misal dari pembuatannya, langkahnya, atau dan sebagainya. Kalau mau udah, nah selanjutnya coba kalian simak video di sini ya. Ya, tapi ini lagi sebetulnya berbulan. Nah, apa listrik yang kita semuanya. Kira-kira apa jadinya kemudian yang listrik
kalau kalian suka yang bentuk digital, saya juga bisa bagikan linknya. Kemudian nanti di situ juga ada video simulasi untuk kegiatan juga, jadi ada simulasi dari pek.olahraga.net itu ya, simulasi simulasi kincir angin dan sebagainya itu ya, simulasi perubahan energi. Nah, nanti kalian kalau mau mencari jawaban dari LKPD-nya, berdiskusi dengan temannya, bisa juga dengan nyari jawabannya di buku, boleh juga di internet gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kelompoknya, kemarin saya sudah membaginya berdasarkan nilai kalian yang kemarin dan saya tambah dengan saya acak ya. Kelompoknya ini oke ya, silakan kalian lihat kelompoknya, terus kalian buat kelompok ya, silakan ya. Yuk pindah tempat duduknya dan berkelompok. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Oke ya. Stop dulu. Jadi kalian semuanya sudah berkelompok. Ini nanti saya bagikan LKPD-nya. Kalau ada yang mau LKPD digital, sudah saya kirim linknya di bukumu. Nah, simulasinya sudah bisa dibuka. Kemudian yang untuk kincir anginnya, untuk percobaan pembuatan proyeknya kincir angin, ini nanti kalian mengikuti di LKPD ini ya. Silakan kalau mau mencari di buku atau mencari referensi di internet, boleh ya. HP-nya boleh digunakan ya. HP-nya boleh dipakai untuk referensi. Mulai dikerjakan. Kalau ada yang tanya kan ditanyakan ya. Ini kalian nanti kerjakan. Isinya pakai pensil set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Afif. Selamat pagi Bu Sinta. Mohon izin mengganggu waktunya. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu Afif dalam hal wawancara observasi, pasca observasi yang kemarin saya sudah bersama Ibu ketika proses belajar mengajar. Iya, silakan Bu. Baik. Sehat Ibu Afif? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kandungannya sehat? Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah di dalam kelas 10 BDP 1. Ya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan
wawancara pra observasi. Nah, wawancara pra observasi, kemudian observasi. Nah, saat ini kita pasca observasi, itu adalah suatu keterkaitan ya Bu ya. Iya. Nah, kemarin ketika observasi, apakah Ibu sudah merasa puas dengan pembelajaran Ibu? Ya, Dan apa alhamdulillah. ya kira-kira yang dirasakan Ibu kemarin? Ya, alhamdulillah saya merasa puas dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya merasa senang dan saya melihat anak-anak Iya. antusias, jadi saya juga bisa merasa lega gitu Iya. ya, dan bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Kalau kira-kira untuk siswa-siswi Ibu bagaimana dengan proses kegiatan belajar kemarin itu? Ya, karena siswanya cenderung membuat proyek sendiri, jadi Iya. mereka ya tertantang, mereka aktif juga, antusias juga, Iya. jadi mereka ya lebih happy, enjoy gitu Bu. Oke. Kalau kita lihat kemarin Bu, proses belajar mengajar sekitar 3 jam pelajaran ya Bu ya, Iya. membuat suatu proyek ya kan. Nah, itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu? Sudah. Ya. Sudah ya? Ya, jadi kemarin kan saya ada 4 tujuan pembelajarannya, Iya. dan siswanya sudah dapat yang pertama itu dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk energi, Iya. kemudian perubahan energi, dan membuat merancang proyek kincir angin gitu ya. Sama mempresentasikannya, mereka sudah dapat melaksanakannya dengan baik. Memang kemarin tujuan yang telah Ibu laksanakan, yang telah Ibu rencanakan itu kalau diterapkan memang asik sekali ya Bu. Iya. Karena itu ada suatu apa ya? Ada proyeknya, jadi mereka ya lebih tertantang gitu untuk membuat apa, jadi sekreatifnya mereka saja gitu Bu. Iya. Kemudian dari alur-alurnya, dari pembukaan, kemudian inti pembelajaran, kemudian kegiatan penutup. Nah, itu sudah sesuai belum dengan modul pembelajaran yang telah Ibu buat? Ya, alhamdulillah sudah sesuai gitu. Semuanya sudah terlaksana dari kegiatan pendahuluan, kemudian dari intinya, kemudian penutupnya juga sudah ada. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah? Ya, alhamdulillah sudah Iya. dimasukkan ke situ dan sudah berjalan. Ada diferensiasi konten yang dari materinya itu saya buat Iya. dari beberapa, ada yang LKPD-nya saya digitalkan, ada yang saya cetak, kemudian ada yang videonya juga saya buat untuk mereka. Iya. Jadi bisa mendapatkan materi dari berbagai sumber juga. Oh iya, kemarin saya lihat memang pembelajaran berdiferensiasi dari produknya Iya. sudah terlihat, kemudian kontennya sudah terlihat, kemudian prosesnya juga terlihat ya. Iya. Kalau tentang KSE kemarin Kayaknya kira-kira gimana? Sudah ya Bu ya? Ya, bagian ada KSN-nya juga. Untuk mindfulness kemarin apa Ibu kira-kira? Kemarin itu ada minum air putih agar Oh iya. meningkatkan konsentrasi gitu. Terus sebelum pembelajaran juga apa namanya, melihat sekitar kelasnya itu ada yang kotor tidak, di lacinya, di mejanya gitu. Sama berdoa. Oh iya, itu budaya positif ya. Oh, itu ya, budaya positif. Iya, Ya. budaya positif. Berarti Bu Afif ini sudah menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah dibuat. Kemudian kemarin saya lihat modul ajar Ibu terdapat pertama pembelajaran diferensiasi, yang kedua integrasi KSE. iya KSE dan budaya positif. Ya. Semua berjalan dengan lancar ya Bu. Ya. Untuk waktunya yang telah direncanakan sudah sesuai juga. sudah sesuai ya. Oke, baik. Keren sekali, semoga ke depan bisa terus dilaksanakan. Ya, dan amin. semuanya pastinya harapannya ini pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya Bu. Kemudian Ibu Afif, kira-kira di dalam proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin, ada tidak hambatan yang Ibu hadapi? Kalau untuk hambatannya ya ada sebagian kecil, karena siswanya itu kan berbeda-beda, beragam, jadi terus
dan dari tingkat sosialnya berbeda, kemudian dari intelektualnya juga berbeda. Bahkan ada siswa ABK-nya di dalam kelas itu ada 2 orang. Kompleks banget ya. Iya, jadi ya istilahnya dalam membuat kelompok itu harus disesuaikan dengan keberagaman siswa aja. Jadi kalau membuat kelompok disesuaikan dengan keberagaman siswa gitu ya. Iya, Kelompok heterogen gitu iya, ya. begitu. Kemudian hambatan itu kira-kira sangat mengganggu ibu tidak dalam proses pembelajaran mengajar? Tidak begitu, karena kan ketika kelompoknya sudah diheterogenkan, jadi kekurangan dari satu teman bisa ditutupi dengan teman yang lainnya gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Afif. Kemudian apakah pembelajaran ibu itu sudah ibu merasa puas gitu dengan proses pembelajaran kemarin yang telah dilaksanakan? Ya, overall saya merasa puas ya, karena siswanya juga terlihat senang untuk pembelajaran, enjoy dan tertarik. Kemudian dari ada yang strategi yang saya rencanakan itu juga berhasil, pembelajarannya diferensiasi, terintegrasi KS-nya juga berhasil juga, sehingga saya juga merasa puas. Nah, kalau itu kan dari sudut pandang ibu. Ya, kalau dari sudut pandang siswanya bagaimana Bu? Kira-kira merasa puas belum? Kemarin sudah refleksi kan ya? Kalau siswanya ya sebagian mereka cenderung puas, karena kan dari membuat proyeknya sendiri mereka kan bisa mengungkapkan kreativitasnya. Mereka mau merancang yang modelnya seperti apa, itu kan juga sendiri-sendiri, jadi mereka bisa mengekspresikan kreativitasnya, sehingga siswanya juga lebih puas. Jadi nggak cuma hanya belajar dari buku, bisa membuat produknya langsung, jadi mereka lebih tertantang gitu ya, dan lebih puas karena ya hasil mereka berhasil gitu. Berarti proyek atau market rumah yang dibuat kemarin itu tuh memang murni dari kreativitas mereka ya? Ya, karena saya bebaskan modelnya yang seperti apa, mereka dari merancangnya aja sudah bebas. Kemudian nanti kan presentasinya mereka juga bebas, mau presentasi dari market atau ditambah dengan video saat prosesnya, kemudian bisa juga dari PPT. Jadi kan mereka kan sesuai keinginan masing-masing kelompoknya, jadi ya lebih terekspresikan. Ya, berarti keren sekali Bu ya, pembelajaran yang asik bagi murid juga bagi gurunya, saling bisa menikmati gitu ya. Dan karena siswanya aktif juga aktif melakukan kegiatan itu, jadi lebih bermakna ke siswanya gitu. Nah, Ibu Afif, setelah Ibu merasa puas nih dengan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, kemudian Ibu intinya dapat tahu atau hambatan kendala dalam pembelajaran itu, pastinya proses pembelajaran itu dapat diambil positifnya ya kan Bu ya. Nah, kira-kira hal positif apa ini yang Ibu Afif lakukan dalam proses pembelajaran itu? Kalau hal positif yang saya lakukan ya karena saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi keberagaman dari siswa itu kan bisa terakomodir semuanya gitu ya. Kemudian kemarin ada materi teks ya? Iya, ada apa lagi itu? Ada dari yang digital juga, sama videonya juga gitu ya. Itu yang digital itu simulasi? Iya, ada simulasinya dari webpad.colorado.net itu ada. Terus karena siswanya juga ada terlatihkan KSE-nya juga, jadi kan siswanya lebih fokus lah dalam belajar gitu. Pembelajarannya lebih bermakna gitu ya. Itu. Kemudian budaya positif yang siswa dapatkan juga, kalau sudah selesai pembelajaran biasanya bilang terima kasih gitu guru gitu kan. Terima kasih Bu Guru gitu. Ya. Jadi kan siswanya jadi terlatihkan budaya positif juga gitu. Keren Ibu. Kemarin juga budaya positif Ibu yang saya lihat juga pertama berdoa ya kan. Ya, berdoa itu selalu juga. Terus cek kerapihan, kebersihan lingkungan itu juga masuk dalam budaya positif. Laci, meja, kerapian baju gitu.
Nah, kemudian setelah proses pembelajaran kemarin berlangsung dan saya sudah mengobservasi, kira-kira apa ini yang akan Ibu tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya, atau bisa dikatakan apa yang akan Ibu kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya gitu? Yang jelas untuk kegiatan belajar selanjutnya ya saya tetap ingin melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kemudian dengan mempersiapkan lebih baik lagi dari mulai bahan ajarnya, kemudian strategi pembelajarannya lebih banyak dipersiapkan dulu gitu. Jadi ya agar semuanya bisa berjalan lebih baik gitu dan lebih maksimal dari hasil pembelajaran berdiferensiasinya, dan juga KSN-nya juga terkembangkan maksimal gitu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga nanti niat baik Ibu untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya itu dapat terlaksana dengan baik, dan semoga nantinya siswa dapat terpenuhi kebutuhannya sebagai seorang pembelajar gitu. Kemudian nantinya hal-hal baik itu nantinya menjadi jariah bagi Ibu. Oke, terima kasih Ibu untuk wawancara pada pagi hari ini. Ditunggu informasi atau kabar baiknya dari proses pengembangan pembelajaran selanjutnya gitu ya Bu. Ya, sama-sama Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu. Monggo kalau mau melanjutkan kegiatan selanjutnya. Oke.